Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahrani Zalamah, nomor BP 1910421031 dari Biologi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas presentasi fisika saya mengenai materi kinematika dan dinamika. Baiklah, soal-soal berikut merupakan soal latihan yang terdapat pada buku Tipler. Soal pertama terdapat pada halaman 17 nomor 2. Soalnya yaitu tuliskan yang berikut ini tanpa menggunakan awalan. A 40 mikrowatt, B 4 nanosekon, C 3 megawatt, dan D 25 km. Untuk menjawab soal nomor 2 tadi, seperti yang kita ketahui, jenis satuan metrik terdapat beberapa satuan. Di antaranya yaitu ada eksa 10 pangkat 18, peta 10 pangkat 15, tera 10 pangkat 12, giga 10 pangkat 9, mega 10 pangkat 6, kilo 10 pangkat 3, hekto 10 pangkat 2, dan deka 10 pangkat 1. Sedangkan di bawah deka terdapat ada desi 10 pangkat min 1, senti 10 pangkat min 2, mili 10 pangkat min 3, mikro 10 pangkat min 6, nano 10 pangkat min 9, piko 10 pangkat min 12, femto 10 pangkat min 15, dan ato 10 pangkat min 18. Sehingga soal tersebut dapat kita jawab yang bagian A 40 mikrowatt berarti sama dengan 40 kali 10 pangkat min 6 watt, atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 watt. Yang B 4 nanosekon berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 9 sekon. Dan C 3 megawatt sama dengan 3 kali 10 pangkat 6 watt. Dan yang D 25 km sama dengan 25 kali 10 pangkat 3 meter. Untuk soal berikutnya terdapat pada halaman 49 nomor 45 yang telah ditampilkan pada grafik berikut. Gambar 221 menunjukkan posisi sebuah mobil terhadap waktu. Nah, yang ditanyakan pada soal ini, pada saat manakah antara T0 sampai T7 A mengalami kecepatan negatif, B mengalami kecepatan positif, C kecepatannya 0, D percepatannya negatif, E percepatan positif, dan F percepatan 0. Untuk menjawab soal bagian A, B, dan C nomor 45, dapat kita ketahui kecepatan merupakan suatu besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepatnya suatu benda berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk yang A, kecepatannya negatif, dapat kita amati dari grafik, yaitu ketika grafiknya itu mengalami penurunan. Yang mengalami penurunan terdapat pada T0 menuju T2. Dan untuk yang B, kecepatan positif, yaitu ketika grafiknya itu mengalami kenaikan. Ketika grafik mengalami kenaikan ini terdapat pada T3 menuju T4 dan T6 menuju T7. Dan yang C, kecepatan bernilai 0. Kecepatan bernilai 0 ini berarti sama dengan kecepatannya itu konstan atau tetap, yaitu yang berarti grafiknya itu datar. Nah, yang datar terdapat pada saat T4 menuju T6. Untuk menjawab soal nomor 45, bagian D, E, dan F, dapat kita ketahui percepatannya itu perubahan kecepatan suatu benda dalam kurun waktu tertentu. Untuk menjawab yang D, percepatan negatif ketika kecepatan suatu benda berkurang selama waktu tertentu atau sama dengan disebut dengan diperlambat. Dapat kita amati di grafik pada T0 menuju T2. Yang E percepatan positif ketika kecepatan suatu benda bertambah dalam kurun waktu tertentu atau sama dengan dipercepat. Dapat diamati di grafik terdapat pada T6 menuju T7. Dan yang terakhir yang F, percepatan 0, jika kecepatannya itu konstan atau tetap, yaitu pada saat T4 menuju T6, dapat diamati pada gambar grafik. Untuk soal berikutnya terdapat pada halaman 149 nomor 15, yaitu seperti pada gambar, dapat kita amati sebuah benda dihubungkan dengan tali yang tak bermassa, di bidang miring dan katrolnya itu licin. Maka carilah percepatan benda dan tegangan tali untuk A, theta sama dengan 30 derajat dan massa satunya sama dengan massa 2 yaitu 5 kg. Dan B untuk nilai-nilai umum theta, massa 1 dan massa 2. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa massa 1 5 kg, massa 2 5 kg serta gravitasi 9,8 meter per sekon. Sedangkan yang ditanya yaitu yang A, percepatan dan tegangan tali, yang B nilai umumnya. Dari gambar terlebih dahulu kita amati gaya yang terdapat pada masing-masing balok. Pada balok 1 itu terdapat adanya gaya normal, gaya tegangan tali, dan gaya berat. Sedangkan pada balok 2 terdapat adanya gaya tegangan tali dan gaya berat saja. Selanjutnya kita tinjau terlebih dahulu balok 1. Yang mana balok 1 ini rumusnya sigma fx sama dengan massa dikali percepatan. Sigma fx ini yaitu T dikurang
W1 dikali sin theta sama dengan M1 dikali A. T merupakan gaya tegangan tali, W merupakan gaya berat pada balok 1, sin theta, M1 merupakan massa pada balok 1, serta A merupakan percepatan. Selanjutnya, T dikurang M1 dikali G. M1 dikali G ini merupakan rumus dari gaya berat. Dikali sin theta sama dengan massa 1 dikali percepatan. Jadi T sama dengan M1 dikali A ditambah M1 dikali gravitasi dikali sin theta, sehingga didapatlah persamaan 1. Selanjutnya kita tinjau pada balok 2. Pada balok 2 ini terdapat adanya rumus sigma Fy sama dengan M dikali A. Sigma Fy ini merupakan W2 dikurang T sama dengan M dikali A. W2 dikali gravitasi dikurang T sama dengan M2 dikali A, sehingga didapatlah persamaan 2. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Persamaan 2 yaitu M2 dikali G dikurang T sama dengan M2 dikali A. Nah, yang persamaan 1 kita masukkan ke dalam T. Maka menjadi M2 dikali G dikurang M1 dikali A ditambah M1 dikali G dikali sin theta sama dengan M2 dikali A. Selanjutnya kita pindah ruaskan, M1 dikali A ditambah M2 dikali A sama dengan M2 dikali gravitasi dikurang M1 dikali gravitasi dikali sin theta. Maka M1 ditambah M2 kali A sama dengan M2 dikurang M1 kali sin theta kali gravitasi. Sehingga didapatlah persamaan 3, yaitu rumus dari percepatannya M2 dikurang M1 dikali sin theta dikali gravitasi per M1 ditambah M2. Dari persamaan 3 tadi telah kita dapatkan rumus dari percepatan. Selanjutnya kita masukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus tersebut. Nilai yang diketahui yaitu M1 nya 5 kg, M2 5 kg, serta gravitasinya 9,8 meter per second. Maka A sama dengan M2 dikurang M1 dikali sin theta dikali gravitasi per M1 ditambah M2. A sama dengan 5 dikurang 5 dikali sin 30 dikali 9,8 per 5 ditambah 5. Sin 30 yaitu 0,5, jadi A sama dengan 5 dikurang 5 dikali 0,5 dikali 9,8 5 ditambah 5. Terlebih dahulu kita kalikan 5 dikali 0,5, maka didapat A sama dengan 5 dikurang 2,5 dikali 9,8 per 10, jadi A sama dengan 2,5 dikali 9,8 per 10 sama dengan 24,5 per 10. Jadi didapatkanlah hasil percepatan yaitu 2,45 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita cari nilai dari gaya tegangan tali. Rumusnya yaitu M1 dikali A ditambah M1 dikali gravitasi dikali sin theta sama dengan kecepatannya tadi 2,45, maka kita masukkan ke dalam rumus 5 dikali 2,45 ditambah 5 dikali 9,8 dikali sin 30 sama dengan 12,25 ditambah 49 kali 0,5 sama dengan 12,25 ditambah 24,5, sehingga didapatlah gaya tegangan talinya yaitu 36,75 Newton. Untuk menjawab pertanyaan berikutnya yang bagian B yang ditanyakan yaitu nilai umum pada theta, massa 1 dan massa 2. Nilai umum ini merupakan variabel dari persamaan. Jadi di sini hanya variabel dari persamaan saja. Yang mana sudah didapatkan pada persamaan 1 tadi, sigma Fx sama dengan M dikali A. T dikurang W1 dikali sin theta sama dengan M1 dikali A. T dikurang dalam kurung M1 dikali G dikali sin theta sama dengan M1 dikali A. Sehingga didapatkan T sama dengan M1 dikali A ditambah M1 dikali G dikali sin theta. Ini merupakan persamaan yang pertama. Berikutnya, pada yang kedua, sigma Fy sama dengan M dikali A. W2 dikurang T sama dengan M2 dikali A. Dalam kurung M2 dikali G dikurang T sama dengan M2 dikali A. Ini merupakan persamaan yang kedua. Untuk berikutnya, pada persamaan yang ketiga ini yaitu hasil substitusi antara persamaan pertama ke persamaan yang kedua, yaitu dalam kurung M2 dikali G dikurang T sama dengan M2 dikali A. Dalam kurung M2 dikali G dikurang dalam kurung M1 dikali A ditambah M1 dikali G dikali sin theta sama dengan M2 dikali A.
M1 dikali A ditambah M2 dikali A sama dengan M2 dikali G dikurang M1 dikali G dikali sin theta. Dalam kurung M1 ditambah M2 dikali A sama dengan M2 dikurang M1 dikali sin theta dikali G. Sehingga didapatlah A sama dengan dalam kurung M2 dikurang M1 dikali sin theta dikali G per M1 ditambah M2. Ini merupakan hasil persamaan yang ketiga. Baiklah, sekian penjelasan dari tugas presentasi fisika saya. Mohon maaf apabila kesalahan atau ketidakjelasan dalam menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.